Nonton acara komedi terbaik di Indonesia sudah bisa ditonton di mana, Tretan Di Muslim? majelislucuindonesia.com. Download sekarang juga. Ya, kembali lagi di acara Pendedor sama Danian Dia. Di acara Pendedor, acara ini khusus karena ibu saya sendiri yang jadi bintang tamu ya. Oh gini, maaf, Pendedor ini acara penting buat aku kan. Aku bisa membuat tawa dan tangis menjadi satu di acara ini. Oke. Kalau mau cerita ya, pas aku lahir itu gimana sih, Ma? Sebenarnya waktu lahir itu 6 bulan ya, 6 bulan. Jadi belum cukup umur banget. 1 semester. Nah, 1 semester. Waktu di kamar mandi ada cicak jatuh. Jadi kaki kanan mama ke kanan, kaki kiri ke kiri, kayak penari balet, split. Nah, habis itu bok, udah terasa kenceng banget. Udah langsung dibawa ke rumah sakit. Pada prinsipnya minta dokternya yang perempuan. Nah, satu-satunya rumah sakit di sini dokternya yang perempuan, sudah sepuh pisan. Setelah di rumah sakit, suruh nunggu lagi sama dokternya. Nah, kamunya sudah nggak tahan di dalam. Karena ikut mama tadi menari, kamu pengenlah ikut nari juga di luar. Udah dibantu sama ibunya mama. Udah ibunya mama bilang, kaki mama ditaruh kanan kirinya ibu. Udah, aku nggak kuat, Bu. Iya wis. Lahirlah kamu. Kondisi aku lahir dulu gimana? Aduh, kecil banget. Sebotol kecap nggak ada ya. Jadi urat-urat di perut itu kelihatan semua. Kepala itu besar. Jadi waktu ditunjukin ke mama shock, mama nangis. Terus dibawa ke rumah sakit umum. Saat itu penanganannya kurang maksimal saat itu, karena di rumah sakit tempat mama melahirkan inkubator nggak ada, jadi otomatis kekurangan oksigen. Dibawa ke rumah sakit nunggu 2 jam, jadi proses sampai 3 jam. Akhirnya sama papa ditarik, kamu mati anakku ini. Udah akhirnya ditarik, marah-marah dibawalah ke rumah sakit swasta. Nah, di rumah sakit yang di swasta itulah baru ditangani dulu prosesnya bayinya, dioksigen, dimasukin di inkubator, ada tambahan oksigen, baru administrasi gitu dulunya, barulah ketolong. Tapi waktu mama konsultasi sama dokter anak sambil nangis ini, kenapa Bu kok nangis terus? Khawatir ya, karena kepalanya besar, badannya kecil. Dikiranya hidrosipalus. Iya dok, enggak. Waktu itu tengkorak kepala bayi, kepalamu itu normal. Jadi tengkoraknya sudah normal, cuma belum ada dagingnya. Di perut juga gitu, urat-uratnya kelihatan biru-biru gitu. Kecil banget. Jadi di inkubator 2 bulan. Dokter bilang, ibu berani nanganin anak istilahnya yang belum cukup umur, prematur di rumah? Bismillah, berani dok. Jadi mama bikin box khusus karena nggak sampai 2 kilo masihan 2 bulan itu. Nah, box sudah siap. Saya ngontak sama dokternya, gimana dok, seperti ini? Oh ya, oke. Udah, bawa pulang, dirawat sendiri di rumah. Waktu kecil, gak bisa netek, mulutmu kecil banget. Kayak ikan koi, gitu. Jadi, gak bisa netek, karena gak bisa masuk. Jadi mama setiap 1 jam, itu kasih pipet yang dilewat hidung ini, kasih sonde.
Jadi disonde pakai perut. Nanti kalau kelebihan, keluarnya bukan dari mulut, dari hidung. Gitu. Jadi kalau sudah habis disusuin, mama berdiriin didodok ininya, belakang, gitu. Jadi sampai bersendawa, baru ditidurkan lagi. Tidurnya agak miring gitu, ekstra udah. Mulai bayi ekstra mama, ekstra perhatian. Terus aku bisa didiagnosis kayak gini itu gimana ceritanya, Ma? Mulai dari awal, mama ngelihat perkembanganmu itu kan lambat ya, untuk duduk lambat. Mama bawa lah ke dokter kembang tumbuh anak. Di dokter kembang tumbuh anak itu dokternya bilang bahwa ini nanti anak punya penyakit Power Syndrome. Marah lah mama. Enak aja ngomentari dokter, wes mama marah, papa marah. Terus akhirnya nyampe rumah, sabar mas, sabar. Udah kita berdoa aja pasrahin. Tapi tetap mama ngikutin harus gimana, ikutin anjuran dokternya. Tetap itu. Jadi proses perkembangan itu harus ada. Dan yang namanya manusia, orang tua sayang sama anak dengan jalan apapun, baik medis, baik non medis, mama lakukan semuanya. Waktu aku kecil suka difoto-foto nggak sih, Ma? Ya, difoto ada. Ada foto tengkurap, bisa tengkurap aja sewenengnya minta ampun. Usia 5 tahun bisa berdiri, wah sewenengnya bisa berdiri itu loh. Sewenengnya minta ampun mama. Ngomongin soal foto ya, kalau yang di Malang mah ya, kalau yang mau foto alat kamera atau videografer bisa di Ngaltor mah. Jalan sini mah, di sana alatnya lengkap, ada drone, ada lightning sini. Lah dulu kan nggak ada. Iya. Kalau dulu ada. Kalau dulu ada. Dulu ada, aku ditaruh di drone begitu. Masih ingat nggak kamu yang di usia 5 tahun ya, jalan di mall. Masih ingat digandeng mama, jalannya miring gitu. Ada anak kecil lewat, bilang, mama, lihat tuh, udah besar masih digandeng, jalannya kayak gitu lagi. Apa jawabnya mama? Nanyainnya ke kamu. Dan kamu malu nggak? Gitu. Kamu jawabnya enggak. Bagus. Ngapain malu? Dia nggak tahu. Kan kita latihan jalan kayak monyet ya. Mama sambil ngikutin monyet. Ngikutin gerakannya monyet, iya. Kamu, mama jalan kayak monyet berdua sambil ketawa-ketawa. Ketawa anak kecil itu. Ingat nggak kamu di situ? Nah itu. Tapi kan waktu aku sekolah itu pernah ngalamin namanya dibully sama ngeden ya, Mbak? Gimana sih mama bisa ngatasin aku yang kayak gitu? Karena mulai dari awal mama berprinsip bahwa baik itu anak normal maupun anak nggak normal pasti akan mengalami hal itu. Makanya di usia SD waktu itu alhamdulillah SD-mu waktu pendaftaran jarak jauh tidak melihat fisiknya diterima di situ. Kamu sudah punya prinsip di situ bahwa kamu harus mandiri. Karena apa? Mama khawatir kalau nggak saya latih mulai dari sekarang, kalau ada mama, ada papa masih hidup, alhamdulillah. Kalau mama sama papa sudah meninggal, kamu tergantung dengan mama seperti apa nanti. Nah, dari situ mama harus mulai mengeterapkan bahwa kamu belajar mandiri. Alhamdulillahnya kamu juga punya prinsip. Ma, aku nggak
nggak mau ditungguin lagi. Kalau aku ditungguin lagi, aku lebih baik nggak sekolah. Ingat. Nah, di situ setiap kali ada permasalahan, melihat wajahmu, ini kok nggak selera, kok nggak punya semangat. Ya, mama memberi semangat, memberi walaupun perasaan mama juga sedih, tapi mama berprinsip bahwa kesedihan tidak boleh kutunjukkan di depan kamu. Kamu, bahwa kamu harus bisa menerima kenyataan seperti itu, dan mama pun juga sudah bisa menerima kenyataan. Kita tunjukkan bahwa kekurangan itu akan menjadi kesuksesan ke depannya nanti, kan gitu. Mama tunjukin semua yang punya kelemahan-kelemahan, ini loh bisa sukses, bisa sukses, bisa sukses. Juga termasuk kamu, bahwa orang normal pun kalau dia nggak punya motivasi, nggak punya keyakinan, nggak punya semangat, bisa juga nggak sukses. Ya nggak? Walaupun kita punya kekurangan, tetapi kita punya keyakinan, bisa usaha, punya motivasi, punya semangat, bisa sukses. Tapi kan mentalku sempat down banget ya sampai aku mau bunuh diri itu. Nah, Mama kok malah ngebully aku sendiri yang waktu. Mama sebenarnya mulai dari awal tujuan ngebully itu apa? Pengen menanamkan rasa kamu lebih percaya diri. Jadi kebiasaan di rumah sudah dibully, di luar dibully nggak masalah, gitu. Walaupun di rumah, karena apa? Mama kepingin melihatkan bahwa walaupun kamu cacat istilahnya, tapi kamu bisa bersaing dengan saudara-saudaramu yang lainnya. Begitu prinsipnya Mama. Terus Mama bilang, nggak ada alasan. Kamu kakinya seperti ini itu bukan alasan. Allah memberi kaki seperti ini kepada kamu, kepada mama orang tuanya, itu suatu keistimewaan sebagai makhluk Allah yang dipilih, bahwa kita itu punya kekuatan untuk menuju sukses, menunjukkan pada Allah, dan Allah itu memberi kita itu hal yang lebih nantinya. Begitu. Terima kasih Mama, tapi sampai sekarang aku mohon maaf ya Ma, kalau aku belum bisa jadi anak yang membanggain Mama. Aku belum bisa. Alhamdulillah, Mama itu sudah merasa bahagia. Bisa jadi anak laki-laki yang Mama itu sudah bisa Mama andelin, beda kayak bangga kepada kamu. Mulai dari kecil kamu itu menunjukkan bahwa kamu punya kekuatan, punya keyakinan bahwa kamu sakit. Mama nggak usah nangis, walaupun aku sakit ini sudah mau sembuh, aku sebentar lagi sembuh. Itu usia 3 tahun aja kamu sudah bilang begitu. Mama harus kuat, aku juga kuat. Walaupun setelah ngomong begitu kamu hilang darah Mama itu, tetapi kamu bilang seperti itu sudah merupakan kekuatan Mama. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Bahwa kamu bisa seperti itu, kenapa Mama enggak? Mama juga harus lebih kuat lagi. Dan kita itu adalah pilihan Allah, manusia yang punya keistimewaan. Kamu harus bisa menunjukkan bahwa rezeki dari Allah itu, walaupun di dalam ketidaksempurnaan, kamu pasti bisa untuk meraihnya. Begitu. Asalkan satu, pertama, jangan pernah lupa oleh Sang Penciptanya. Gitu. Aku belum bisa nunjuk karya yang bagus, maaf Ma. Terima kasih telah jadi mamaku selama Can look ini. back someday, baby, don't you understand that we Bukannya aku kuat, aku orang yang lemah. Aku orang yang lemah dari dulu.
Tapi karena mama, aku bisa tidak kuat. Hey, darling, I love it when it's me and you on the road. Makanya aku nggak ngebayangin nanti kalau mama papa nggak ada, aku hancur lagi. We can look back someday, baby. Don't you understand that we? Dani, kita itu sudah ditakdirkan perputaran waktu. Mama punya mama punya anak. Allah menunjukkan kita sayang kepada anak, dan Allah menunjukkan anak berbakti kepada orang tua, ya kan? Kamu tuh sudah merupakan anak kebanggaan mama. Bangga sekali mama. Kamu punya keyakinan, punya percaya diri, punya walaupun di dalam kekuranganmu, ketidaksempurnaanmu, itu kamu punya semangat dan motivasi. Sehingga kamu pun bisa berumah tangga menunjukkan pada masyarakat bahwa kekurangan itu milik kita. Kesempurnaan hanya Allah yang memiliki, begitu kan? Nah, kamu harus kuat. Suatu saat nanti kamu pun juga akan menjadi orang tua yang bisa dibanggakan anak-anakmu, yang bisa memberikan motivasi bagi anakmu untuk hidup meraih ke depan lebih sukses lagi. Begitu pula kamu, ya. Kamu harus bisa menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang berguna, baik untuk mama, baik untuk keluarga, maupun untuk masyarakat, ya. Oke. Terima kasih mamaku telah hadir di acara ini, acara yang nggak seberapa sebenarnya. Tapi terima kasih mamaku juga udah hadir di dalam hidupku sehingga aku bisa nerbitin karya nih. Ketika cinta tak mengenal kata cacat bareng istriku, dan mamaku selalu bawa kemana-mana buku. Iya, betul. Saya juga terima kasih ya Allah telah memberi anakku seperti Dani, walaupun punya kekurangan tetapi dia punya banyak kelebihan di dalam hati maupun di dalam fisiknya, dan saya bahagia dan bangga bahwa anakku sudah bisa menikah dan punya keluarga. Oke? Oke. Terima kasih yang udah nonton. Bye-bye. Someday, baby, don't you understand?